Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba menganalisa beberapa saham di satu sektor yang di bulan puasa ini terlihat mulai bergerak naik. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham ICBP. Saham ICBP hari Jumat kemarin naik 2% lebih ke harga 9.975. Bisa kita lihat di grafik. Sebelumnya ICBP trennya sudah mulai melemah. Sempat turun bawah garis EMA 50 150, tapi satu minggu terakhir ini jika kita lihat ICBP mencoba untuk bangkit dari downtrendnya setelah menyentuh 9.300. Setelah menyentuh 9.300, satu minggu terakhir ini ICBP terus naik. Saat ini mencoba break garis EMA 50 150. Dan di atasnya memang masih ada resisten psikologis di harga 10.000. Tapi secara pergerakan sudah mulai ada tanda-tanda reversal trend. Garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai berpotongan dan bergerak naik. Dan jika kita perhatikan broker summary, kenaikan 2% lebih ini masih ada akumulasi. Asing yang sebelumnya terus distribusi hari Jumat kemarin masih masuk akumulasi. Jadi ICBP memang secara tren belum menandakan ICBP akan uptrend lagi, tapi menarik untuk dipantau. Apabila minggu depan berhasil break harga 10.000, menurut saya ICBP menarik untuk coba entry. Karena berpotensi mulai uptrend lagi dan naik menuju resisten di harga 10.500. Tapi ingat, resistennya lumayan kuat, jadi pertimbangkan dulu take profit apabila memang ICBP gagal break resisten ini. Jadi minggu depan wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil naik di atas harga 10.000, atau apabila gagal break pun masih bisa pantau, bisa tunggu di sekitar garis EMA 150, di sekitar harga 9.700 sampai 9.725. Jadi apabila beli di sekitar garis EMA 150 pada saat ICBP berhasil bertahan, bisa swing trade dengan target take profit di harga 10.000. Dan bisa hold terus selama ICBP masih kuat di garis EMA 150. Jadi ICBP masih bisa dipantau, tapi untuk entry sebaiknya wait and see dulu, lihat bagaimana pergerakan minggu depan. Karena secara tren saat ini ICBP masih belum terkonfirmasi break garis EMA 50 150, walaupun harganya saat ini berada di sekitar garis EMA 50. Selanjutnya INDF juga bisa kita lihat. Hari Jumat kemarin juga naik 3% lebih ke 6.325, tapi secara pergerakan atau secara teknikal INDF belum sebagus ICBP. Karena bisa kita lihat INDF walaupun naik 3% lebih, saat ini masih berada di bawah garis EMA 50 150. Dan kenaikannya juga membuat INDF saat ini baru mencoba untuk break resisten di 6.300. Jadi untuk INDF ada resisten 6.300 harus ditembus, dan di atasnya masih ada resisten EMA 50 di sekitar 6.450 dan resisten EMA 150 di sekitar 6.525. Jadi masih lumayan jauh untuk bisa uptrend kembali atau berada di atas kedua garis EMA ini. Tapi jika kita perhatikan, INDF sempat turun menyentuh zona support di sekitar 6.000 sampai 6.100 atau mulai mencoba bangkit dari downtrendnya. Dan garis MACD pun bisa kita lihat saat ini mulai bergerak naik. Untuk INDF jika kita perhatikan, kenaikan 3% lebih ini ada sedikit akumulasi. Asing yang sebelumnya terus distribusi hari Jumat kemarin juga terlihat masuk akumulasi. Jadi INDF juga menurut saya masih bisa dipantau, bisa buy on breakout apabila berhasil break harga 6.300 minggu depan dengan target take profit di sekitar garis EMA 50 sampai 6.500 untuk target take profit. Dan tetap pertimbangkan untuk take profit apabila ternyata minggu depan setelah berhasil naik di atas 6.300, terlihat INDF ternyata masih kesulitan untuk naik di atas kedua garis EMA ini. Karena apabila masih gagal break tetap harus hati-hati karena berpotensi kembali turun menuju 6.300 atau kembali ke zona 6.000 sampai 6.100 ini. Karena secara tren ini belum ada tanda-tanda reversal trend selama masih gagal break kedua garis EMA. Selanjutnya UMVR juga bisa kita lihat. Hari Jumat kemarin naik 1% lebih ke harga 4.270. Hampir mirip dengan INDF, UMVR juga sangat downtrend, satu mulai sideways. Saat ini mencoba untuk break resisten di 4.300 dan dekat dengan resisten EMA 50 di sekitar 4.410. Tapi untuk UMVR, secara candle hari Jumat kemarin menurut saya masih kurang oke. Karena walaupun naik terbentuk gap up, tapi ini candle merah. Jadi hati-hati, bisa saja minggu depan
UMVR kembali turun di bawah 4.300 dan lanjut turun menuju support di sekitar 4.050. Dan garis MACD untuk UMVR memang saat ini telah berpotongan dan mulai bergerak naik. Bisa kita perhatikan kenaikan 1% lebih ini ada akumulasi asing juga. Jika kita perhatikan beberapa hari terakhir mulai masuk akumulasi saham UMVR. Jadi UMVR apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga support 4.050, saat ini masih bisa hold, tapi menurut saya tetap harus pantau karena candle hari Jumat kemarin kurang bagus. Apabila minggu depan ternyata mulai berbalik arah pada saat mengetes garis EMA 50, menurut saya juga tetap pertimbangkan untuk take profit atau bisa hold selama UMVR masih bisa berada di atas 4.300. Tapi ingat, hari Jumat kemarin aja UMVR masih belum berhasil naik di atas 4.300. Jadi apabila ternyata minggu depan gagal bertahan di atas 4.300, paling aman menurut saya adalah take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di sekitar support 4.050 untuk re-entry kembali. Jadi paling aman adalah swing trade dulu apabila memang UMVR gagal naik di atas 4.300. Jadi untuk yang baru mau entry pun, apabila saat ini baru mau entry untuk UMVR, menurut saya juga harus wait and see dulu. Apalagi di atas 4.300 sudah dekat resisten di EMA 50. Jadi walaupun kita berhasil buy on breakout di sekitar 4.300, harus hati-hati karena sudah lumayan dekat. Jangan sampai bisa beli di sekitar 4.300 pada saat mengetes garis EMA 50 di sekitar 4.400, gagal break dan malah turun di bawah 4.300. Jadi apabila teman-teman entry di sekitar 4.300 harus lebih disiplin. Pertimbangkan secepatnya untuk take profit apabila memang masih gagal break garis EMA 50 atau 4.400. Tapi teman-teman bisa hold terus seperti penjelasan saya selama UMVR 1 minggu ke depan masih kuat berada di atas 4.300. Apabila masih kuat, secara tren akan mulai ada perbaikan dan ada potensi saya lihat untuk break garis EMA 50 dan lanjut naik menuju garis EMA 150 selama masih kuat di 4.300. Berikutnya saham Mayora bisa kita lihat secara teknikal saham Mayora lebih bagus daripada teman-temannya. Bisa kita perhatikan secara tren setelah berhasil break garis EMA 50 150, trennya terus bergerak uptrend. Karena itu pentingnya kita harus konfirmasi apakah saham tersebut berhasil break garis EMA 50 150. Apabila berhasil break, secara tren akan lebih oke karena bisa kita lihat di posisi sini setelah berhasil break trennya terus uptrend dan setiap itu masih kuat berada di atas garis EMA 50 150. 1 minggu ini untuk Mayora memang mulai melemah karena gagal break harga 2.700, tapi hari Jumat terlihat masih bertahan di atas support EMA 50 di sekitar harga 2.570. Jadi walaupun ini terbentuk candle hijau, ini belum mengkonfirmasi bahwa Mayora berhasil rebound dari garis EMA 50. Ini cuma terkonfirmasi bahwa Mayora masih bisa bertahan di garis EMA 50. Nah di atasnya 2.600 sebenarnya sudah berubah menjadi resisten. Dan garis MACD jika kita lihat untuk Mayora sudah mulai bergerak turun. Dan untuk Mayora jika kita perhatikan kenaikan 1% lebih hari Jumat kemarin tidak ada akumulasi maupun distribusi. Sedangkan asing terlihat mulai distribusi saham Mayora. Jadi untuk Mayora saat ini masih bertahan di garis EMA 50. Apabila teman-teman sudah berhasil beli di harga bawah masih bisa hold, tapi menurut saya tetap harus hati-hati untuk Mayora ini karena beda dengan teman-temannya. Mulai ada akumulasi, Mayora terlihat malah mulai ada distribusi. Ini yang membuat harus hati-hati apabila ternyata minggu depan mencoba untuk naik di 2.600 masih gagal. Mayora saya lihat masih ada potensi untuk turun menembus support EMA 50 dan lanjut turun menuju support di 2.500. Jadi untuk yang baru mau entry sebaiknya wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break 2.600 tapi jaraknya juga lumayan dekat dengan resisten 2.700. Jadi ini apabila mau swing trade pun harus lebih disiplin. Jadi pertimbangkan untuk take profit apabila memang masih gagal break 2.700 atau bisa hold terus selama garis EMA 50 tidak terlewati. Tapi untuk saham ini hati-hati, jaraknya lumayan dekat untuk swing trade. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.